Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Saleh, Stambuk D1 B1181090 dari kelas Agroteknologi D. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tugas mandiri 3 mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk yang berjudul kalibrasi konduktivitas listrik meter. Kalibrasi dibutuhkan untuk menentukan kebenaran konvensional suatu nilai pada alat dan bahan ukur. Kalibrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Secara sederhana, kalibrasi adalah penentuan kebenaran pengukuran untuk mendukung sistem mutu dengan cara membandingkan standar ukur yang memiliki ketelusuran terhadap standar nasional untuk satuan ukur nasional. 1. Persiapan kalibrasi dari alat hingga metode. Proses kalibrasi harus didahului dengan tahapan persiapan yang meliputi peralatan, pelaksanaan, kondisi lingkungan, hingga metode kalibrasi. Alat yang harus perusahaan persiapkan ada 2, yaitu alat standar dan alat yang dikalibrasi. Kedua, pelaksanaan kalibrasi mulai dari pengamatan. Pelaksanaan kalibrasi mulai dari pengamatan hingga penentuan ketidakpastian. Kalibrasi ialah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas setiap detail pelaksanaan. Setelah persiapannya yang sangat ketat, pelaksanaannya pun membutuhkan tahapan yang teliti, bermula dari pengamatan awal pada alat, penyetelan, pengamatan kewajaran hasil ukur, hingga menentukan ketidakpastian. 3. Menghitung data kalibrasi. Langkah penting kalibrasi selanjutnya adalah perhitungan data kalibrasi sesuai dengan kalibrasi secara detail. Proses perhitungan melibatkan pekerjaan memberikan konversi satuan, menghitung nilai maksimum minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, atau menentukan persamaan regresi. Hasil yang muncul kemudian akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan penentuan ketidakpastian kalibrasi. Yang keempat, menentukan ketidakpastian kalibrasi. Penentuan ketidakpastian kalibrasi juga merupakan tahap penting dalam pelaksanaannya. Alasannya, hasil kalibrasi dipengaruhi oleh faktor terkait peralatan, pelaksanaan, lingkungan, dan metode kalibrasi. Faktor-faktor tersebut ada pengaruhnya mendominasi dan ada pula yang dapat diabaikan tergantung jenis kalibrasinya. Oleh karena itu, nilai telusur atau kesalahan sistematik dari hasil kalibrasi tidak berada di satu titik tertentu, tetapi dalam suatu rentang nilai sebesar nilai ketidakpastian kalibrasi. Yang kelima, membuat dan menerbitkan laporan hasil kalibrasi. Tahapan terakhir adalah pembuatan laporan kalibrasi yang formatnya mengacu pada pedoman SNI nomor 19 mendatar 17/1725. Pembuatan laporan kalibrasi secara sederhana setidaknya harus terdiri dari 4 tahap, yaitu pembuatan konsep,
pemeriksaan konsep, pengetikan konsep, dan pengesahan laporan. Baik, inilah nilai dari hasil kalibrasi. Ada kemiringan, intercept, koefisien kolerasi, standar deviasi residual, rata, dan standar deviasi. Baiklah, dapat dilihat inilah kurva kalibrasi. Baik, cukup sekian hasil persentase saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.